Kawan, kita ketemu lagi di channel Elektronika Otodidak. Kali ini kita akan membahas cara kerja penerima radio AM, kawan. Baiklah kawan, saya tidak panjang lebar, kita to the point saja. Seperti biasa, kita biasakan kawan-kawan, sebelum kita membaca sirkuit diagramnya, kita biasakan untuk memahami dulu sebuah blok diagramnya. Dari blok diagram itu kita akan lebih mudah untuk membaca cara kerja sirkuitnya. Kawan-kawan, inilah sebuah blok diagram penerima radio AM. Kawan-kawan, bagaimana caranya sebuah radio AM yang dipancarkan oleh pemancar radio AM sehingga bisa kita dengarkan di dalam loudspeaker ini. Nah, pertama kali gelombang radio AM itu seperti kita ketahui bersama bahwa gelombang radio AM itu frekuensinya antara 535 sampai 1605 kHz. Seperti dalam contoh ini. Gambar radio. Nah kawan-kawan, dari banyaknya stasiun radio, puluhan, bahkan ratusan, itu mereka sudah standby di sini, mengitari anten ini, gitu. Ketika dicuning gelombangnya, di setel, sudah pas dengan salah satu gelombang ini dari sekian banyak radio yang mengitari ini, ketika salah satu gelombangnya ini sudah pas, maka dia menempel radio tadi, maka dia sudah menempel. Ya. Jadi sekali lagi, gelombang yang sudah dicuning tadi dari puluhan bahkan ratusan tadi, ketika sudah dicuning dan gelombangnya pas, misalnya gelombang yang di setel tadi katakanlah gelombang 1000 Hz, 1000 kHz misalnya saja. Kita ambil contoh, gelombang radio A adalah 1000 kHz. Maka gelombang ketika ini dicuning di RF-nya sama di osilator ini, dicuning gelombang RF-nya, pas 1000, dia langsung akan menempel di antena ini. Ketika menempel kawan-kawan, nah itu gelombangnya seperti ini. Nah, bagaimana terjadinya gelombang seperti ini? Nanti di lain kesempatan kita jelaskan pemancar AM, bagaimana sehingga bisa terbit gelombang seperti ini. Nah, dalam hal ini kita bicara radio penerima AM. Setelah dicuning atau di setel gelombangnya, ketemu frekuensinya, tadi kita ambil contoh 1000 kHz gelombang sebuah radio, menempel gelombang di antena seperti ini. Kemudian dari gelombang di antena ini kawan, kemudian dia diteruskan ke dalam
RF amplifier, ya, radio frekuensi amplifier. Nah, ingat kawan, kenapa ini ada gambar putus-putus seperti ini? Jadi, ketika kita mentuning atau men-start sebuah gelombang, kita itu secara otomatis menyetel dua rangkaian. Yang satu adalah rangkaian RF amplifier, kemudian osilatornya. Namanya Farco variable kapasitor, ya. Seperti contoh, ya. Seperti contoh ini. Kawan-kawan, setelah dicuning tadi, dia gelombangnya masih lemah. Nah, kemudian dia diperkuat RF amplifier ini. Sehingga, sekali lagi kawan-kawan, yang diperkuat adalah amplitudonya. Sehingga, yang awalnya gelombangnya seperti ini, sehingga diperkuat menjadi ini. Seperti ini. Gitu? Nah, di sini ada pembangkit lokal osilator. Nah, seperti ini gelombangnya. Pembangkit osilator. Berapa frekuensi gelombang osilator? Kawan-kawan, fungsi daripada osilator ini dibikinkan adalah untuk dicampur dengan gelombang RF, dicampur oleh rangkaian mixer. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan IF, intermediate frekuensi menengah. Yang mana frekuensi di sini dan di sini adalah selalu berubah-ubah, yaitu antara gelombang 535 sampai 1600 kHz. Nah, dari gelombang yang berubah-ubah tadi, radio ini membutuhkan gelombang yang paten untuk bisa diteruskan ke rangkaian berikutnya. Nah, membutuhkan gelombang yang paten dibutuhkan pembangkit osilator untuk dicampurkan. Gitu? Gimana sistem kerjanya? Yaitu gelombang osilator ini kawan, itu lebih besar 455 kHz. Dan di sini tadi misalnya 1000 kHz, berarti ditambah 45 berarti 1455 kHz osilatornya ini. Kemudian dicampur. Setelah dicampur dan dikuatkan, dimasuklah ke dalam IF filter pertama. Nah, ini sudah gelombangnya sudah tetap karena 1455 tadi diambil 1000 sama dengan gelombangnya IF 455 kHz. Ingat kawan-kawan, ini gelombang tetap 455 kHz untuk radio AM. Nah, ini difilter agar betul-betul suaranya sinkron. Betul-betul keluar suaranya pas. Nah, di dalam radio AM ini, filternya ada 2 kali, kawan. Difilter, kemudian difilter lagi. Apa tujuannya? Yang namanya penyaringan. Filter adalah penyaringan. Difilter agar supaya betul-betul suara itu jernih, kawan-kawan. Tidak bercampur dengan gelombang RF yang lainnya. Karena yang dikhawatirkan itu nanti dia kadang-kadang bercampur dengan gelombang radio B. Nah, ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara gelombang A dan B dan seterusnya agar supaya betul-betul gelombang itu paten, fit pada radio A tadi. Nah, di dalam pemfilteran yang kedua ini, setelah selesai, baru dimasukkan ke dalam
rangkaian detektor. Apa rangkaian detektor ini? Adalah fungsinya untuk memisahkan antara gelombang karier, gelombang pembawa. Nah, ini kan masih campur. Gelombang pembawa untuk dikeluarkan gelombang audionya dengan cara pertama, dia melalui detektor di separuh, di apa namanya, dalam rangka untuk mengambil gelombang audionya, dia melalui rangkaian detektor, yaitu sebuah diode, di sigar separuh. Apa di sigar itu ya? Nah, separuh seperti ini, kemudian setelah melalui kapasitor, kapasitor itu adalah untuk menjebak trap, menjebak agar supaya frekuensi tingginya akan dimasukkan ke ground. Ya kan kawan, trap. Nah, nanti di dalam rangkaiannya lebih detail akan kita bahas. Intinya di dalam rangkaian detektor ini adalah untuk memisahkan antara karier dan sinyal informasinya. Nah, sehingga di sini sudah keluar sinyal informasi seperti ini. Dan kemudian diperkuatlah oleh audio amplifier. Diperkuat sehingga amplitudenya akan lebih besar lagi. Ingat kawan-kawan, yang diperkuat adalah amplitudenya. Makanya gambarnya jaraknya ini tetap. Jaraknya ini tetap. Cuman yang berubah ini adalah amplitudenya. Di sini yang asalnya kecil sehingga diperbesar kawan. Oh ya, ini ada rangkaian AGC kawan. Dari detektor ini difeedbackkan, diumpan balikkan ke dalam filter ini. Apa fungsinya? Agar gelombang yang tidak bersih tadi supaya dimasukkan lagi ke dalam filter ini. Dengan harapan agar betul-betul stabil. Kita bisa membayangkan bagaimana kita mendengarkan sebuah radio yang suaranya kecil, kemudian besar, kan nggak stabil. Itu mungkin pernah mengalami seperti itu. Nah, fungsinya AGC adalah automatic gain control, adalah untuk menyetabilkan semua itu agar supaya gelombang atau suara informasi yang diterima tadi betul-betul stabil, tidak mengganggu pendengaran kita. Itulah fungsinya AGC, automatic gain control, mengatur penguatan tadi. Nah, kita lanjutkan. Setelah audionya diperkuat, barulah dia dimasukkan di dalam loudspeaker untuk supaya bisa menggetarkan lilitan yang ada di loudspeaker ini. Nah, loudspeaker adalah merubah getaran listrik ini dirubah menjadi getaran suara seperti yang bisa kita dengarkan kawan. Jadi seperti itu. Andai kata kawan-kawan kurang memahami, coba diputar ulang-ulang video ini dari awal tadi hingga ke loudspeaker. Secara garis besar kesimpulannya, radio penerima AM adalah menerima gelombang tadi, kemudian ditala, dituning agar sesuai, dan ini proses dari sini ke sini adalah untuk memisahkan, gitu, sehingga keluarlah gelombang audionya ini yang bisa kita dengarkan. Baiklah kawan-kawan, saya kira
penjelasan tentang blok diagram ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, marilah kita menuju rangkaian. Kawan-kawan, inilah sebuah sirkuit diagram penerima radio AM, kawan. Nah, seperti yang kita terangkan di blok diagram tadi, yaitu ketika sebuah radio sudah di-tuning dan pas tadi, menempel di antena, kemudian dia diteruskan masuk ke dalam penala. Nah, ingat kawan, ketika ada lilitan dan diparalel dengan kapasitor, itu akan timbul frekuensi resonansi. Nah, frekuensi ini bisa disetel. Nah, dia menyetel ini menggunakan Farco, yang mana Farco ini di dalamnya ada beberapa kondensator ya, yang bisa dirubah-rubah. Ada beberapa. Satu komponen tapi ada beberapa. Makanya dia menyetel penala ini dengan osilatornya sekalian. Nah, makanya dia ada di garis putus ini, artinya dia dalam satu komponen. Tapi dia menyetel sekaligus dua rangkaian. Rangkaian penala dan rangkaian osilator. Kawan-kawan, setelah sinyal tadi seperti ini tadi masuk ke dalam penala, kemudian dia dari primer ini kemudian melalui intiferit masuk ke dalam sekunder. Nah, kemudian dalam sekunder diperkuat. Ini namanya rangkaian RF amplifier. Nah, di mana tugas daripada transistor ini selain sebagai RF amplifier, sebagai penguat RF radio frekuensi tadi seperti ini, sehingga dia diperkuat akan menjadi ini, dia amplitudonya akan lebih besar lagi, bukan frekuensinya tetap, frekuensinya ini tetap, tapi yang dirubah adalah amplitudonya, gitu? Yang mana ini amplitudonya kecil, dia mendingan agak besar. Nah, selain tugas transistor ini sebagai RF amplifier, juga dia bertugas sebagai mixer, yaitu mencampur gelombang dari radio tadi dicampur sama pembangkit osilator. Ini namanya pembangkit osilator lokal. Nah, kembali lagi, ketika ada lilitan, kemudian diparalel, dalam rangkaian ini diparalel dengan kapasitor, maka timbullah frekuensi resonansi. Makanya dia sebagai rangkaian pembangkit osilator lokal. Nah, seperti ini nanti timbulnya. Nah, berapa besarnya frekuensi tadi? Nah, seperti yang kita terangkan di dalam blok diagram tadi, yaitu gelombangnya 455 kHz lebih besar dari frekuensi yang diterima. Misalnya tadi 1000 kHz ditambah 455 jadi 1455. Nah, setelah dicampur dia nah ini primer ke sekunder, kemudian diperkuat ini, larilah ke sini. Nah, dia dicampur sehingga lari ke sini, masuk ke dalam emitor. Nah, yang dari sini masuk ke dalam basis. Sehingga keluarnya tetap seperti ini. Cuman frekuensi tadi lebih besar, 455 kHz. Nah, setelah di kolektor ini outputnya
masuk ke dalam IF pertama, atau intermediate frekuensi atau frekuensi menengah. Untuk difilter, diambil frekuensi menengahnya, yaitu frekuensi tetap, yang mana di sini gelombangnya selalu berubah-ubah dari gelombang radio AM 535 sampai 1600 tadi. Makanya di sini harus ada gelombang tetap, yaitu disebut gelombang menengah tadi. Kemudian difilter, masuk ke sini, filter. Kemudian dari primer ini masuk ke sekunder, sekaligus diperkuat. Nah, diperkuat dia gelombangnya lebih besar lagi. Dia akhirnya melalui filter yang kedua, trafo yang kedua. Untuk difilter lagi, disaring lagi, agar supaya apa? Supaya gelombangnya betul-betul pas 455 kHz. Ketika pas, akhirnya tidak ada gelombang yang campur, kawan-kawan. Nah, setelah difilter, diperkuat lagi, kemudian masuk ke dalam rangkaian detektor. Rangkaian detektor. Ini diodanya ini. Fungsi dioda ini adalah mengambil separuhnya ini tadi. Ketika dia ada gelombang seperti ini, sebelum melalui diode, ketika sudah melalui diode, maka gelombangnya seperti ini. Jadi dioda ini adalah membelah. Tujuannya apa membelah? Supaya untuk memisahkan, untuk mengambil informasi suaranya. Dan kemudian setelah melalui penyaringan melalui C, yang mana gelombangnya awalnya seperti ini, setelah melalui C disaring lagi, sehingga murni keluar sinyal informasi aslinya. Informasi aslinya ya. Ini setelah melalui C. Karena apa? Di C ini akan dijebak. Artinya gelombang yang tinggi pembawanya tadi dimasukkan ke dalam ground ini. Gelombang pembawanya dimasukkan ke dalam ground ini ground. Sehingga lenyaplah sudah gelombang tinggi, hanya tinggal gelombang informasinya. Nah, baru setelah gelombang informasinya, dia melalui seperti yang kita terangkan tadi di dalam blok diagram, dia masuk ke dalam audio amplifier. Nah, di dalam audio amplifier yang pertama dia akan melalui volume ini. Ini volume VR, potentiometer. Potentiometer untuk memperbesar dan memperkecil suara yang kita inginkan. Kemudian dari potensio ini, volume ini masuk ke dalam driver. Ini namanya driver. Driver untuk dikuatkan. Ada dua penguatan di sini drivernya. Penguatan pertama dan penguatan kedua. Transistor pertama dan transistor kedua. Nah, setelah melalui driver, dia dimasukkan ke dalam power amplifier. Artinya power akhir, penguatan akhir.
Sebelum masuk ke dalam penguatan akhir ini, dia melalui trafo T1 ini. Setelah melalui T1, dari primer ke sekunder, akhirnya diperkuat melalui penguat akhir. Nah, ini penguat akhir, kawan. Penguat akhir masuk ke dalam trafo kedua, primer, baru keluar ke sekunder. Nah, sekunder ini langsung untuk menggetarkan kumparan yang ada di loudspeaker. Yang mana loudspeaker ini bertugas untuk merubah getaran listrik menjadi getaran suara yang bisa kita dengarkan, yang dikirim dari pemancar radio tadi. Disinilah prosesnya. Nah, ini gelombang audionya seperti ini, kawan. Demikianlah penjelasan kami tentang cara kerja sirkuit diagram penerima radio AM. Kawan, setelah kita mempelajari proses perjalanan sinyal tadi, sekarang kita mempelajari proses perjalanan dari arus tegangan, kawan. Bagaimana sebuah rangkaian radio ini bisa bekerja? Nah, itu harus disuplai dengan semua tegangan. Perjalanan tegangan, demikian kawan, seperti saya terangkan ini. Dari sumber tegangan ini, berjalan, ini menuju ke power amplifier. Dari sini turun ke bawah, naik ke atas, ke kolektor. Dari sini turun, dari sini ke kolektor juga. Nah, ini untuk mensuplai tegangan masing-masing kolektor, masing-masing transistor. Kemudian ke belakang, melalui R23. Nah, perjalanan tegangannya dari sini turun, nah, melalui trafo T1 primernya, kemudian mensuplai kolektornya, kawan. Betul? Sekali lagi, dari sini ke trafo primer, kemudian lari ke sini baru ke kolektor. Termasuk ke basisnya. Termasuk ini ke basisnya. Kawan-kawan. Itulah perjalanan tegangannya. Kemudian untuk rangkaian berikutnya, driver power amplifier. Untuk mensuplai, mendapat tegangan dari sini, turun ke R ini, langsung ke kolektor. Demikian juga basisnya. Dari sini ke basisnya. Jadi, untuk transistor ini supaya bekerja, kolektor harus diberi tegangan, termasuk basisnya, kawan. Nah, untuk selanjutnya, ke rangkaian IF, melalui sini, melalui kumparan ini, turun ke bawah, baru ke kolektor. Inilah perjalanan arusnya, perjalanan tegangannya. Terus lari ke sini, untuk memberi suplai ke basisnya, dia ke sini melalui lilitan, trafo sekunder, baru ke basis. Dari sini, dia melalui R9, melalui primer, lilitan, baru ke sini, baru ke kolektor. Basisnya pun juga demikian. Dari sini, melalui R6,
Kemudian mensuplai basis. Nah, untuk seterusnya ke belakang, untuk mensuplai tegangan kerja dari mixer atau dia merangkap juga sebagai RF amplifier, untuk mensuplainya dari sini ke trafo T1 baru ke kolektor. Pun juga demikian untuk mensuplai rangkaian osilator, yaitu dari sini turun ke bawah untuk mensuplai kolektor ini. Demikianlah kawan-kawan, kita mempelajari perjalanan tegangan untuk mencatu daya masing-masing komponen aktif, masing-masing kolektor, masing-masing bagian-bagian seperti yang kita terangkan ini. Nah, dari sini akan lebih mempermudahkan kita ketika mengerjakan sebuah radio yang menemukan kerusakan, kita bisa cek tegangannya tadi sesuai yang kita terangkan tadi. Setelah kita mempelajari cara kerja sirkuit diagram penerima radio AM, itu sangat berguna sekali kawan ketika kita melakukan perbaikan ketika sebuah radio ada kerusakan, terutama bagi teman-teman teknisi, teman-teman profesional sebagai teknisi ya. Setelah kita mempelajari blok diagram tadi atau skema tadi, jadi kita akhirnya bisa memahami dan bisa mendiagnosa sebuah rangkaian radio ketika ada kerusakan. Nah kawan, ketika ada sebuah radio yang rusak, itu pengecekan itu dari belakangnya kawan ya, dari sini. Tadi kan kalau perjalanan sinyal itu dari antena sehingga ke loudspeaker. Tapi ketika kita mengadakan perbaikan ya harus dari belakang. Contoh, sebuah radio yang mati. Nah, langkah pertama, kawan, kita cek dulu baterainya ini atau power supply-nya ini. Kita cek menggunakan avometer ya, ada nggak ini? Nah, setelah kita cek kok tetap mati, berarti langkah berikutnya adalah kita cek speakernya ini. Nah, speakernya ini putus apa enggak? Nah, cara mengetes speaker yaitu antara dua pin ini kita gunakan avometer, gitu, dengan ohmmeter karena ini biasanya 8 ohm, jadi kita ukur pakai ohmmeter. Kalau jalan atau biasanya bunyi krek, nah berarti speakernya ini bagus. Ketika speaker ini bagus, berarti kita mundur. Nah, kita ketahui kawan, harus kita cek dulu di basis ini. Basis ini kita sentuh dengan tangan, kita trigger dengan tangan. Nah, bunyi nggak? Biasanya sebuah amplifier yang normal, kita sentuh di basis-basisnya ini, bunyi sudah. Kita sentuh, dut. Berarti power amplifier, khususnya yang di bagian akhir ini, sudah bagus. Kawan. Nah, kalau misalkan nggak bunyi, ya kita cek dulu dari
sumber tegangan ini ke sini. Ke sini baru ke kolektor, ya toh? Sama juga ini ke kolektor, dicek ada nggak tegangannya. Karena ini langsung dari VCC ke kolektor, ya toh? Nah, kalau sudah bagus ya, berarti normal di bagian power akhir ini, bagian akhirnya. Nah, kalau kita sentuh di bagian basis ini tidak bunyi, kita mundur lagi ke belakang di kolektornya ini. Nah, kalau kita sentuh di kolektornya ini dengan tangan, dia bunyi dut. Nah, berarti bagian ini bagus sudah. Nah, kalau kita sentuh di bagian ini, kolektornya ini, dia bunyi, berarti rangkaian ini sudah normal, bagus. Tapi kenapa, Bu, di sini sudah kita sentuh, kita nyatakan, kita diagnosa bagus, tapi kok belum bunyi suaranya, berarti kita mundur ke belakang lagi. Di basisnya. Setelah basisnya kolektornya. Kolektor ini. Nah, kita sentuh. Kalau kita sentuh sudah bunyi, tapi kok masih belum keluar suaranya. Nah, ke basisnya sini. Sampai kepada detektornya ini. Detektor ini volume, ini detektor. Nah, inilah rangkaian yang bisa kita kerjakan dengan sentuhan tangan pun bisa. Nah, tapi kalau di sini sudah bunyi dut, tapi kok suaranya masih belum keluar juga dari speakernya. Nah, berarti kita sekarang cek dari detektor sampai ke belakang. Nah, kawan, kita mengecek rangkaian detektor sampai ke belakang, sampai ke IF, sampai ke osilator. Nah, ini tidak sekedar hanya menggunakan avometer, tapi harus dibutuhkan peralatan lagi yang namanya osiloskop. Seperti gambar di ini. Nah, dari osiloskop ini kita bisa melihat gelombangnya. Kita cek di sini, di kolektor ini, kok ada sinyal seperti ini. Nah, kita cek di sini. Nah, kalau sudah keluar semua, otomatis diyakinkan radio ini sudah bekerja dengan baik, kawan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau masih menemukan kendala juga, radionya masih belum sinkron, ya bisa kita mundur ke belakang lagi, cek sini. Itulah, kawan, proses dari perbaikan sebuah radio, yaitu kita harus mengetahui dulu cara kerjanya. Dengan cara kerja sebuah radio itu, sehingga kita untuk mempermudah kita mendiagnosa bagian-bagian mana yang mengalami kerusakan. Demikian, kawan, atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton.